Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Kita doakan semoga semua situasi dan kondisi untuk negara ini, untuk kita semua jadi semakin baik lagi, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Oke, sebelum belajar, mari kita doa dulu. Kita baca surah Al-Fatihah dan doa mau belajar sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar tentang debit. Jadi debit itu adalah volume zat cair yang mengalir dalam satuan waktu detik atau menit atau jam gitu ya, tergantung dengan kondisinya. Sebelumnya kita udah belajar tentang kecepatan ya. Kalau kecepatan itu kan perbandingan antara jarak dengan waktu. Kalau debit adalah perbandingan volume dengan waktu. Jadi sama-sama dibandingkan dengan waktu ya, dibagi dengan waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Apa? Ya, volume dibagi waktu. Oke, good. Nah, sama seperti kecepatan, ada rumus segitiganya ya. Kalau misalkan yang ditanya volume, berarti debit dikali waktu. Volumenya kita tutup, berarti sisanya debit dikali waktu. Kalau yang ditanya waktu, berarti sama dengan volume dibagi debit. Ya, debit, volume bagi waktu. Volume, debit dikali waktu. Waktu, volume dibagi debit. Nah, untuk satuan volume, kemarin kan kita sudah belajar ya. Satuan volume ada apa saja? Ada liter, ada sentimeter kubik, ada meter kubik, mililiter, terus ada cc. Nah, sebelumnya kamu masih ingat nggak tangga untuk satuan dari volume? Nah, diingat-ingat lagi ya, ini dia gambarnya. Kalau misalkan satuannya meter kubik, berarti dari kilometer sampai milimeter kubik ya. Setiap turun satu tangga dikali berapa? Ya, setiap turun satu tangga dikali 1000. Kalau turun lagi tangganya dikali lagi 1000. Jadi kalau misalkan turun lagi tangganya dikali lagi 1000-nya 3 kali. 1000 dikali 1000 dikali 1000. Nah, tambahin aja nolnya berapa. Kalau setiap turun tangga tambah nolnya 3. Turun 2 tangga tambah nolnya 6 dan seterusnya. Kalau dibagi berarti kalau naik berarti dibagi. Naik berarti dibagi, ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kalau desimeter kubik ini sama dengan liter ya. Jadi desimeter kubik sama dengan liter. Terus sentimeter kubik sama dengan mililiter atau sama juga dengan cc. Terus, nah untuk tangga satuan liter ini dia. Dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter sampai mililiter. Satuannya kalau setiap turun satu tangga berarti dikalinya 10. Turun 2 tangga dikali lagi 10 dikali 10 berarti 100. Turun 3 tangga berarti dikali 1000. Kalau naik juga sama, berarti dibagi kalau naik ya. Kalau naik dibagi, naik 1 dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 1000 dan seterusnya. Nah, ingat ya, dalam satuan volume ini kan ada banyak, tapi ada juga yang setara-setaranya ya. Jadi gini, liter setara dengan desimeter kubik. Liter setara dengan desimeter kubik. Terus sentimeter kubik, mililiter, cc, ini juga sama. Sentimeter kubik, mililiter, cc itu setara ya. Terus, jadi kalau misalkan 3 meter kubik berapa liter ya?
Berarti meter kubiknya kita turunkan menjadi desimeter kubik, karena desimeter kubik ini sama saja dengan liter. 3 meter kubik sama dengan berapa liter ya? 3 meter kubik berapa liter? 3 meter kubik berarti kita turunin nih ke desimeter kubik. Turunnya berapa? 1. Turunnya berapa? 1 meter kubik ke desimeter kubik, turunnya cuma 1. Berarti dikali berapa? Dikali 1000. Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Maka 3 meter kubik sama dengan 3000 liter. Nah, itu hanya review materi ya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang debit ya. Bagaimana sih cara menghitung debit? Sekarang coba diambil buku ESPS-nya yuk. Yuk, ambil. Bapak juga mau ambil dulu bukunya. Ini dia buku ESPS Bapak ya. Yuk kita buka bukunya. Halaman berapa ya tentang debit? Ada yang ingat? Yuk dibuka bukunya tentang debit. Nah, sekarang kita sudah masuk materi debit ini halaman 47 ya. Yang ini. Halaman 47. Nah, sebuah pintu, nah ini ada contoh soal ya. Sebuah pintu bendungan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Dalam waktu 3 detik ya. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Yang ditanya debit. Debit berarti rumusnya apa? Volume dibagi waktu. Kita tulis diketahuinya dulu ya biar gampang. Diketahui volumenya sama dengan 1200 desimeter kubik. Terus diketahui juga waktunya sama dengan 3 detik. Yang ditanya adalah debit. Kita tulis rumusnya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Berarti volumenya nih kita masukin nih, volumenya kan 1200 sudah diketahui. Jadi 1200 dibagi atau per 3. 1200 dibagi 3 sama dengan berapa? 12 dibagi 3, 4. Ada sisanya nolnya 2. Berarti 400. Maka debitnya adalah 400 desimeter kubik per jam. Jadi desimeter kubik ini kan sama dengan liter. Jadi kita boleh tulis jadi 400 desimeter kubik per jam. Nah, soal berikutnya, kalau misalkan yang ditanya itu volumenya. Misalkan yang ditanya volumenya. Volumenya kalau di sini contohnya untuk yang mencari volume nomor 3 ya. Volumenya. Yang ditanya kalau misalkan cari volume rumusnya apa? Ingat, volume sama dengan debit dikali waktu. Volume sama dengan debit dikali waktu. Contoh soalnya ada di nomor 3. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Nah, berarti langsung tulis aja nih, diketahui debit sama dengan 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam. Berarti tulis nih, waktu sama dengan 2 jam. Waktu sama dengan 2 jam, debit sama dengan 5 liter per menit. Nah, ini kan yang satu satuannya menit, yang satu satuannya jam. Lebih baik kita ganti ya, jamnya menjadi menit atau enggak menitnya menjadi jam. Diganti salah satu. Enaknya sih kalau di sini yang diganti itu menitnya ya. Debitnya ini kan liter per menit. Nah, menitnya kita ganti dengan jam. 1 menit berapa jam? Berarti kan 1 per 60 jam. Berarti 5 per menitnya kita ganti jadi 1 per 60. Berarti hasilnya adalah 5 dikali 60. 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Jadi 5 liter per menit berubah menjadi 300 liter per jam ya. Tadi 5 dikali 60 liter per jam ya. Sorry, bukan menit tadi. Ulangi ya, 5 liter per menit. Menitnya kita ganti jadi jam. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jadi 5 per 1 per 60. Nah, ada bagi, terus ada pecahan. Baginya kita ganti dengan kali. Jadi 5 kali. Nah, 1 per 60 kita balik jadi 60 per 1. 5 dikali 60 per 1. 5 kali 6, 30. Ada nolnya 1, jadi 300. Maka hasilnya menjadi 300 liter per jam. Jadi debitnya 300 liter per jam. 300 liter per jam debitnya. Sedangkan waktunya adalah 2 jam. Tinggal dimasukin deh nih rumusnya. Volume sama dengan apa? Debit dikali waktu. Jadi debitnya 300, jam waktunya 2 jam, tinggal dikali 300 dikali 2 sama dengan 600 liter. Nah, volumenya 600 liter ya. Ingat ya, satuan volume itu
liter di sini yang diketahui. Nah, kalau misalkan yang ditanyanya waktunya gimana? Misalkan contoh nih, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Diketahui debit 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, diketahui volume 160 liter, diketahui volumenya. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter tadi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Yang ditanya volume nih, ya. Yang ditanya waktu, kan berapa lama waktu? Berarti waktu yang ditanya kan. Rumusnya apa? Ingat lagi rumusnya. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Langsung masukin. Waktu sama dengan volumenya tadi yang diketahui berapa? Yang diketahui tadi 160 liter. Langsung kita ganti jadi 160 liter per waktu. Waktunya tadi 160 liter per debit. Debitnya 0,8 liter. 160 dibagi 0,8 sama dengan 200 detik. Nah, 200 detik ini sama dengan 3 menit lebih 20 detik. 3 menit lebih 20 detik. Jadi kalau 200 detik itu kan kebanyakan karena ada satuan menit nih, menit. Kan 1 menit 60. Jadi 200 ini kita bagi 60. 200 dibagi 60. 60 kali berapa yang mendekati 200? 60 kali 3. 60 kali 3 kan 180. Nah, masih sisa 20. Berarti sisanya 20 detik. Jadi jawabannya adalah 3 menit 20 detik. Nah, itu saja. Semoga sudah jelas ya. Kalau masih ada yang mau ditanya, boleh langsung tanya Bapak ke WhatsApp ataupun ke kolom komentar. Terus silakan minta bimbingan sama mama, bunda, ataupun kakak, ayah yang di rumah ya. Terus sekarang kamu buka bukunya halaman 49 untuk dikerjakan ya. Ini ada latihan soal di situ. Kerjakan nomor 2, 4, 5, dan 6-nya saja. 2, 4, 5, dan 6-nya saja. Oke, dikerjakan ya. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Tetap dikerjakan, semangat terus, jangan menyerah. Kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya ke Bapak ataupun tanya orang tua di rumah. Boleh tanya kakak, boleh tanya ayah, boleh tanya mama di rumah. Terus, oke. Sampai di sini, yuk sama-sama kita akhiri dengan membaca doa ya. Kita baca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.